Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Mas Nam, kembali lagi bersama podcast MTs Negeri 6 Jakarta. Hari ini kita akan mewawancarai Pak Sokin. Hai. Assalamualaikum. Yuk kita saya tanya Pak Sokin. Pasti kan udah lama kan ngeliat Pak Sokin di lingkungan wilayah MTs Negeri 6 nih. Ya, siapa yang kangen? Kok jujur sih? Pak, Ya. gimana nih Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat-sehat. Kamu gimana kabarnya? Alhamdulillah. Bapak pertama kali menjadi karyawan MTs 6 di tahun berapa Pak? Langsung nyebrang jauh ya? Iya. Tanyaan ya? Oke. Dari bahasa basi, oke baik. Saya pertama kali masuk MTs 6 itu tahun 2007. Dan saat itu saya jadi OB MTs 6. Tapi plusnya saya OB-nya saya sudah sambil kuliah di semester akhir. Gitu. Jadi ya, saya 2007 masuk, sudah kuliah semester akhir, 2008 selesai wisuda, 2008, 2009 baru masuk TU. Gambaran gitu, saya kerja di TU. Bapak kan sendiri ya Pak? Sembari kuliah. Kira-kira itu waktunya susah gak sih ngebagi kayak kuliah sembari kerja? Ya kalau kita pikirin susah, nggak susah memang kalau kita nggak manage benar-benar susah. Tapi kalau alhamdulillahnya kita menyesuaikan dan emang udah komitmen keinginan saya pengen kuliah, alhamdulillahnya Allah kasih waktu untuk bisa kuliah. Dan alhamdulillah orang-orang di MTs 6 welcome banget sama anak atau guru-guru karyawannya yang pengen mengupgrade diri itu sangat-sangat disupport. Itu sih jadi enaknya. Iya, jadi nggak ada tekanan. Wah harus jam kuliah kita harus kerja gitu, enggak, masih ya udah kuliah itu kita dikasih kebebasan untuk mengambil waktu kuliah. Pengalaman penting apa yang Bapak alami pas jadi TU? Di TU saya pengalaman selalu berusaha ninya di awal. Biasanya saya dapat dulu TU itu ada internetnya di tahun 2009 itu saya yang berkesan buat saya karena baru pertama kali belajar internet, buka browser, cari-cari YouTube. Mungkin kalau sekarang kan kamu udah biasa ya buka YouTube. Kalau dulu tuh PR banget buka YouTube. Kenapa? Lama. Pas komputer itu senengin luar biasa. Buka YouTube, buka kan nyetel kan ada buffering dulu kan. Nah itu keselin tapi menjadi juga terkesan gitu. Itulah zamannya dulu masih susah banget internet. Nah itu yang terkesannya di awal-awal itu banyak belajar. Saya buka bikin website, bikin YouTube sendiri. Sebetulnya motivasi ini sedikit spoiler, nggak tahu saya pernah ngomong atau enggak. Saya itu sebenarnya penonton YouTube, tapi untuk menutupi saya suka nonton YouTube, saya mulai ikutan bikin konten di MTs 6. Jadi nonton juga, bikin juga. Nontonnya buat saya, kontennya buat MTs 6. Dari 2009 saya udah buka bikin YouTube, bikin video. Berarti itu juga jadi kayak bakal Bapak buat ngajar informatika ke depannya. Kalau ngajar sebetulnya masih jauh banget dulu saat itu. Ekspektasi ngajar itu ya mimpinya ada, tapi belum terlintas untuk ngajar jadi guru TIK. Ya cuman karena saya senangnya di editing video, ya udah saya berjalan aja. Dan di situ pun saya belajar ngomong. Jadi saya pertama kali ngomong ya apa kayak tadi awalan ketawa nervous dan itu terjadi di tahun 2007 itu. Tapi nggak ada planning jadi guru TK di MTs 6 dan baru jadi gurunya kan baru 2 tahun tapi pensiun. Nah ngomong-ngomong soal jadi guru nih Pak, apa sih alasan Bapak itu pengen jadi seorang guru? Motivasi yang utama yang tentunya background saya karena lulusannya SPD, punya SIM ibaratnya, punya akta 4 boleh ngajar, itu yang menjadi motivasi saya. Dan yang kedua, saya orangnya itu suka dengan berbagi hal-hal walaupun ilmunya kecil sedikit,
tapi saya pengen mendapatkan keberkahan. Walaupun saya misalnya punya ilmu seujung kuku, tapi ilmu ini saya sampaikan ke kamu dan kamu gunain, itu menjadi kebahagiaan buat saya dan menjadi keberkahan buat saya. Itu sih motivasinya. Dan saya pengen siswa MTS tentunya, karena saya juga dulu lulusan MTS 6, saya diajarin sama orang yang benar-benar saya juga gak akan lupain. Pertama kali saya diajarin public speaking pertama kali sama pembina OSIS saya, yang kebetulan sekarang mungkin masih ada pengajaran di masa itu, namanya Pak Mahmud. Kalau Pak Mahmud kalau nonton, terima kasih atas dukungannya saya dulu di MTS. Terima kasih Mahmud. Itu kan Bapak ini udah baru 2 tahun itu menjadi guru gitu. Terus kenapa tiba-tiba Bapak pengen pindah jurusan Bapak? Ya mungkin kamu nggak tahu ya, kalau P3K itu ada peraturan pada saat diterima itu ada peraturan ya harus menerima, kalau enggak nanti ada hukuman, nama kita di blacklist di database-nya, kemudian akan jadi masalah lagi. Itu resikonya beresiko ya, ini indikasi beresiko, honorernya dicopot. Jadi misalnya saya nggak ambil nih P3K di mana, nah honorer saya di MTS 6 akan diberhentikan karena kamu udah diapresiasi, diangkat di P3K, tapi kamu nggak ambil gitu. Jadi itu bukan kemauan Bapak gitu. Ya itu bukan kemauan, ibaratnya memang udah aturannya kayak gitu. Jadi harus siap resiko ditempatkan dan harus mengikuti gitu. Jangan harus, karena ada pernyataan, ada lain sebagainya. Saya nggak mau dong ambil resiko, saya nggak ambil di sana di pusat, terus saya diberhentiin di sini, nggak ketemu kali juga sampai juga jadi pengangguran. Itu sih ya. Dan alhamdulillahnya pada tantangan baru, tempat baru. Kayak di MTS 6 mungkin kita belajarnya dari 1 sampai 7 mungkin. Nah, pada saat di luar bisa lebih dari itu, bisa sampai hampir mendekati 10. Perasaan Bapak yang Bapak rasakan setelah berada di P3K gimana? Maksudnya kalau dari MTS kan sudah P3K, gimana Pak? Maksudnya gimana cara gitu? Oke. Dari yang sekarang kita nih kayak sekolah terus P3K. Gaduh-gaduh. Saya perasaannya memang benar-benar gaduh-gaduh. Ada senang karena lolos, ada sedih karena harus meninggalkan MTS 6, di mana tempat ini adalah tempat saya berkembang, dari belajar berorganisasi, belajar berkomunikasi, belajar public speaking di MTS 6. Yang ketiganya ada perasaannya itu challenge. Sudah pasti di tempat baru, ya seperti kita berada di lingkungan yang tidak kita ketahui. Di tempat lama kan udah sekian tahun kan, sekitar 15 tahunan saya di MTS 6. Saya udah akrab dengan guru karyawan yang ada di MTS 6. Tapi dengan saya berada di tempat yang baru sudah harus kenalan siapa namanya, kerjanya apa, posisinya, ya harus seperti itu. Nah itu challenge-nya dan gaduh-gaduhnya seperti itu. Ada macam-macam lah perasaannya. Pak, menurut Bapak susah gak sih Pak beradaptasi ke tempat yang lain? Bapak katanya MTS terus apa baru? Susah gak sih sebenarnya? Susah itu ada. Kalau di tempat saya dibilang susah enggak, tapi ini bersabar. Jadi di awal, jujur memang di awal bulan saya bekerja, karena emang beda vibes di pusat. Banyak karyawan yang dinasnya banyak dinas luar. Mungkin kalau di MTS 6 sebagai guru ngajar di kelas, udah tugasnya di kelas luar. Tapi kalau di pusat ada jadwal yang karyawannya harus dinas luar kemana, dan hampir semua. Dan ya itu karena saya belum mengetahui situasi, kesannya susah. Tapi yang sebetulnya hanya bersabar, menunggu momen lagi ngumpul bareng, dari komunikasi, dari beradaptasi, kayak gitu sih ya. Pada dasarnya ya sama, cuman beda level. Kamu di SD ketemunya sama teman-teman yang SD kecil-kecil, sama gurunya yang mungkin gitu-gitu kan, agak-agak imut ngajarnya kan kalau guru SD kan. Tapi kalau guru SMP kan enggak, jarang yang ya kalau laki-laki
kan nanti kacau gitu kan. Jadi agak sedikit berbeda, tapi pada dasarnya sama, beradaptasinya levelnya aja berbeda gitu. Kita pun, saya di sekolah di tempat bekerja yang baru levelnya berbeda, dan karena latar belakang teman-temannya yang berbeda-beda, jadi di tempat saya tuh ada yang SPD juga, ada yang bukan SPD, jadi lulusannya teknik, lulusan yang eksak lah. Jadi dari situ berkomunikasinya juga beda. Nah itu saya mulai, oh ternyata background itu juga mempengaruhi komunikasi. Seperti itu sih pada dasarnya sih gitu. Bapak jadi berarti pas pindah dari MS ke PR 15 tahun harus meninggalkan MTS. Iya, sebetulnya kalau bicara hati kecil sedih banget. Kalau ditanya sedih gak? Betul sedih banget. Sedih banget karena 2007 itu masa-masa perjuangan, belajar, beranjak, apalagi di terakhir saya kan jadi guru baru kewujud kan. Mimpinya sebetulnya setelah lulus dari saya kuliah itu mimpi pengen jadi guru itu udah ada. Pengen jadi guru di MTS 6 nih di tahun 2008. Tapi kesempatannya Allah kasihnya ternyata di akhir. Nah itu sebetulnya yang jauh lebih sedihnya, mimpi baru diwujudin. Kalau saat kemarin itu 2 tahun kan, baru diwujudkan dan 2 tahun itu belum genap. Kemudian harus kembali pindah. Itu sih yang lebih terasa sedihnya gitu. Mimpinya udah diwujud, tapi bersyukurnya diwujudin, tapi sebentar gitu. Ya, saya banyak teman-teman guru, karyawan yang memang tahu apa yang saya lakukan di MTS 6, mereka semua ya tentunya sedih karena saya memang dari dulu itu memang passionnya di video yang orang yang vlog, hai guys, dulu itu ya memang nggak ada gitu. Disitulah saya mencoba memposisikan diri saya, saya mau jadi seorang vloggernya MTS 6 gitu. Nah saat itu sudah berjalan sama guru-guru yang saling support, teman-teman yang lain saling support, harus pindah sangat sedih. Makanya dengan kita nih kayak gini, video ini kan kemungkinan kan ditonton sama teman-teman guru karyawan MTS 6. Nah, di sini juga sejujurnya jadi melepas kangen juga sama mereka gitu. Dan ya bisa lebih tetap berkomunikasi lah. Kan Bapak ini baru 2 tahun ya. Terus sudah punya banyak harapan gitu kalau ke depannya. Sebelum Bapak jadi Bapak, harapan Bapak yang paling besar sama di guru itu apa sih Pak? Di saat saya ngajar, harapan saya ke anak murid adalah melatih berpikir kritis. Ya, karena yang saya amatin di 2 tahun saya terakhir mengajar, berpikir kritisnya itu menurut saya ya, ini disclaimer dulu, ini menurut saya, berpikir kritis kalian tuh sudah mulai agak kurang gitu. Karena pada saat gurunya nggak masuk kelas, kalian diem aja. Ini lagi-lagi perspektif saya. Ada juga mungkin yang bergerak untuk masuk ke bang guru, nyari gurunya, tapi bisa gitu. Nah terus berpikir kritis lagi, menanyakan sesuatu yang mungkin lebih detail. Mungkin ntar kalau gue tanya ABCD, ntar Pak Mas Fakir lebih lama lagi, padahal itu sebetulnya bagus. Tapi karena mungkin ya memang setiap guru kan punya ciri khas bicaranya yang macam-macam, ada yang dingin, ada yang bikin semangat. Tapi kalau saya mungkin banyak di antara kalian yang lebih senang Pak Mas Fakir ngomong mulu, mungkin kayak gitu. Jadi harapan saya ke kamu semua nih, latihlah terus berpikir kritis, karena dengan berpikir kritis kita bisa mencarikan solusi masalah kamu apapun. Pada saat ada masalah, jadi solusinya, kalau ini sebuah clue buat dari saya ya, ini sih lagi buat saya. Jangan mencari pertanyaan siapa yang salah, siapa yang melakukan tindakan itu, tetapi bagaimana masalah ini ada solusinya. Bagaimana, pertanyaan bagaimana itulah yang akan membuka berpikir kritis. Tapi pada saat kamu ada masalah apa, kemudian kamu tidak berpikir bagaimana, gak akan terselesaikan itu masalah.
Misal kamu kan dari boarding, 3 orang boarding. Ada masalah misalnya yang teknis lah, airnya kecil, kan lantainya 3 kan, ya kan, lantai yang paling atas mungkin kuahnya lebih kecil, kan itu masalah. Aduh, sabun masih banyak. Nah, kan pertanyaan bagaimana caranya biar keluar airnya banyak? Kan bisa semua shower ditutup-tutupin yang di bawah. Nah, itu kan sebuah langkah, memang butuh effort, tapi kan akan menimbulkan kepuasan. Ditutup semua dari lantai 1, 2, 3, cuma shower kita doang yang dibuka, kan lebih banyak gitu. Kemungkinan lagi, mungkin airnya habis, ya kan. Nah, cari tahu bagaimana caranya nyalahin air, nambahin air. Nah, itu dari berpikir kritis, bagaimana solusi dari masalah ini. Itu perlu bagaimana, penting banget. Pak, sampai gak sih Bapak nih jadi guru dan padahal Bapak belum pernah jadi guru langsung. Bicara capek, yang namanya hidup itu nggak ada yang nggak capek, pasti capek. Tetapi dibalik capeknya kita, ada nggak yang kita ambil pelajaran? Sebetulnya Allah memberikan sebuah makna di balik musibah yang kita alami. Nah, pertanyaannya, mau nggak dari kecapean itu kita ambil hikmahnya? Ada nggak? Sebenarnya pasti ada, tapi mau nggak? Gitu. Capek udah pasti. Jangankan kamu ngajar, kamu tidur makan capek gak? Capek. Nah, cuman pertanyaannya harusnya dikembangin lagi, capeknya manfaat atau mudorot? Tambahin. Kalau lebih manfaat berarti terus diberikan kesabaran. Kalau mudorot, ya sudah, harus dicari solusi bagaimana biar lebih manfaat. Gitu. Jadi biar fun. Saya cuma berharap kamu nih semua bekerja sesuai passion. Kenapa? Kalau kamu sesuai passion, capeknya sampai benar-benar capek banget, tapi karena passion kamu tetap ada kesenangan, kepuasan, kebahagiaan. Tapi udah bukan passion, capek, berutuan aja, gak ada manfaatnya, gak ada senang-senangnya, bikin tambah penyakit. Gitu. Bapak, makasih ya atas jawaban Bapak, udah jawab-jawabin gitu. Terus saya juga dapat informasinya nih dari Bapak. Jadi Sekalian gitu jadi kayak obat kangen buat hari-hari murid orang kangen pada itu yang kangen pengemudi gitu kan. Kan teman aku sih pernah nanyain gitu, kamu tuh pas soget tadi dia ketemu gitu. Apa iri ya? Ya sejujurnya juga kangen sama siswa-siswa yang saya ajar dulu. Cuman kan karena saya cuma bisa beraktivitasnya di hari Sabtu kayak senam, ya udah, ya kayak gini aja. Paling yang ikut gabung MM aja yang bisa ketemu, bisa lepas kangen. Kalau yang siswa yang enggak, ya digital aja nih di MTS media. yang mau MM, guys. yang mau ketemu Pak Sogir, ayo gabung MM. Eksklusif. Eksklusif. Hanya yang MM bisa bertemu dengan Pak VIP Sogir. gratis tanpa bayar. Enggak, tadi suruh bikin karya di challenge ya. Itu mah belakangan. Yang penting masuk dulu. Yang penting Masuk dulu ketemu Pak Sobi. Oke, sudah. sudah. Jadi saya Reda, Saya Kayla. saya Inja, saya Haura. Iya. Wassalamualaikum.